besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan kami dari PT MYRZ Indonesia. Recording in progress. Saya Muhammad Syed Yudin bertindak selaku moderator dan di sebelah saya ada Bapak Ilham Sidik selaku pembicara pada webinar pada pagi hari ini. Kami berdua adalah technical support untuk software NetPromind dari PT MYRZ Indonesia. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta webinar. Sebagai informasi untuk diketahui, webinar ini adalah webinar series kami yang kelima. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dapat menyaksikan webinar-webinar kami sebelumnya di channel YouTube MYRZ Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kemudian mari kita buka acara webinar pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillah. Selanjutnya kita sempurnakan dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita ikuti acara webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan satu bait pantun. Jalan kaki pergi ke pasar bersama teman-teman. Kami ucapkan selamat mengikuti webinar bersama software NetPromind. Dan kepada Bapak Ilham Sidik, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi wassalatu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada series webinar kami yang kelima pada hari ini dengan judul Open Pit 1. Nah, di pembahasan kita pada hari ini kita akan membahas tentang pit optimasi. Namun sebelum itu mungkin nanti saya akan mereview sejenak terkait fitur-fitur yang ada di software NetPromind. Namun untuk saat ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang fitur di pit optimasi dan beberapa output yang dihasilkan nanti salah satunya. Nah, di software NetPromind ini kita ada yang namanya fitur pit optimasi. Ya, seperti pada umumnya ini digunakan untuk bagaimana kita bisa mensimulasikan sebuah pit atau sebuah tambang yang kita miliki berdasarkan nilai-nilai ekonomis yang memuat di dalamnya. Dan nanti hasilnya akan kita visualisasikan dalam bentuk 3D. Ada beberapa permintaan yang diinginkan di saat pit optimisasi ini. Di antaranya ada berapa tahun kita akan melakukan penambangan, kemudian biaya yang kita keluarkan, kemudian penjualan komoditi yang kita tambang, dan biaya pengangkutan OB atau waste, dan juga berapa sih target per tahun kita untuk melakukan penambangan, kemudian nilai recovery dari tambang yang kita miliki, dan beberapa setting lainnya. Nah, itu secara umum. Kemudian outputnya apa? Output yang kami miliki yang pertama, yang utama ya, kita bisa memunculkan nilai NPV period, dan ada beberapa report yang lainnya. Namun ini adalah report utama yang dapat kita hasilkan
Dimana di sini bisa kita lihat OR dan tonase dari material yang kita pindahkan selama periode yang kita inginkan. Baik, sekarang saya akan langsung masuk ke softwarenya. Nah, masuk Pak. Sudah. Ya, kami reminder untuk kepada seluruh peserta Sahabat ProMind untuk mengisi absensi. Link sudah tersedia di kolom chat, dan apabila nantinya ada pertanyaan bisa disampaikan di akhir acara atau melalui chat. Silakan Pak Ilham. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini saya akan mereview terlebih dahulu fitur-fitur apa saja yang kita miliki. Oke, saya yang di atas ini adalah tools yang kita manfaatkan untuk melakukan pengoperasian di SoftwareNet ProMind. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah data katalog, data dari pekerjaan yang kita lakukan. Di sini ada memuat beberapa informasi mulai dari statistik, histogram, kemudian report, dan juga Recording in progress. nilai dari propertiesnya. Properties pun kita bisa menambahkan informasi. Dan juga kita ada fitur borehole. Kemudian kita memiliki juga fitur digitize, pembuatan solid model, block model, composite, variogram, rigging, surface atau triangle atau DTM, atau roof dan floor. Dalam istilah batubara kita biasa membuatnya dengan surface, namanya di SoftwareNet ProMind. Kita juga bisa mensimulasikan patahan. Di sini ada fault. Kemudian ada fitur underground mining, open pit mining, transition, blast design, dan pembuatan jalan tambang. Nah, jadi di data katalog ini sudah disusun sedemikian rupa agar nanti bisa memudahkan user dalam pengerjaan prosesnya, dan juga disimulasikan secara step by step untuk pembuatan project. Baik, kita masuk ke fitur pit optimasi. Pertama saya memunculkan block model yang akan saya gunakan untuk melakukan pit optimasi. Ini adalah blok model yang kita miliki. Saya mengubah tematiknya dulu.
Saya mau buat tematiknya dulu, Pak. Kemudian tematik ini adalah fungsi fitur untuk kita bisa memunculkan nilai dari maksimum dan minimum dari kadar yang kita miliki. Kemudian kita bisa membaginya berdasarkan per berapa kadar, misalnya 0,5 kita bisa settingnya. Bisa sekalian mengubah warna. Ini blok model yang kita miliki. Kemudian kita akan memasukkan peta topografi ke software ini. Sebelumnya saya stop screen terlebih dahulu. Ini udah stop screen kan, Mas? Softwarenya nolak. Nah, di sini saya akan memasukkan untuk peta topografinya itu formatnya adalah DXF ya, Pak. Jadi di SoftwareNet ProMind kita bisa menginputkan peta topografi dengan format DXF selain dari format-format yang lain. Pokoknya formatnya itu masih bersifat umum dan bukan hasil outputan dari software-software tertentu ya. Oke. Sebentar, saya akan melihatkan filenya. Oke. Baik, saya share screen lagi ya, Pak. Oke. Ini adalah peta yang telah saya masukkan tadi. Kalau misalnya aku nggak share screen di sini bisa nggak? Sebentar ya, Pak.
Oke, persiapannya sudah selesai. Selanjutnya saya akan melihatkan fitur pit optimasinya. Nah, pertama kita bisa setting untuk slope angle-nya terlebih dahulu dari pit yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan 45. Kemudian saya klik OK. Nah, ini adalah fitur-fitur yang diminta untuk melakukan pit optimasi ya Pak. Pertama ada pit optimasi definition. Di sini kita masukkan jenis mineralnya. Kita pakai nikel. Kemudian atributnya kita pakai nikel. Periode ini adalah sama dengan tahun di sini ya Pak. Berarti di sini ada 5 tahun umur tambang kita. Kemudian proses number ini proses awal yang akan kita inputkan. Berarti ini adalah proses 1. Kemudian kapasitas per tahun dari tambang kita adalah 29 juta ton. Kemudian dengan biayanya untuk mining cost itu 0,22 dolar per ton. Kemudian mineral processing cost-nya 1,1 dolar per ton. Kemudian sales cost-nya 1,70 dolar per ton. Kemudian administrasi yang lainnya saya bikin 0 saja. Kemudian mineral density 3 dolar per ton per meter kubik ya. Kemudian untuk penjualan di sini saya bikin harganya 1.540 dolar per ton. Kemudian biaya metalurginya itu 2 dolar per ton ya, 2,2 dolar per ton. Kemudian konsentrat grade-nya saya bikin 0. Nah, selanjutnya kita ada biaya untuk waste field definition, biaya pengangkutan OB dengan density 2,7 ton per meter kubik. 2,7 ton per meter kubik. Kemudian untuk waste mining cost-nya kita 0,2 dolar per ton. Kemudian proses capacity definition ini kita simulasikan untuk proses pertama. Kemudian
nilainya itu ada 10 juta ton per tahun. Jadi beda ya Pak antara mining capacity kemudian proses capacity. Ini total dari keseluruhan material yang kita miliki, nilai. Kemudian untuk proses ini ya tergantung dari usernya setelah dihitung berdasarkan cost, price, dan nilai waste-nya. Kemudian kita masukkan nilai recovery-nya, kita inputkan di sini. Untuk ore-nya itu ada nikel, kemudian mining recovery 60%. Dan di advanced setting kita memiliki nilai discount rate berapa persen. Di sini saya bikin 5%. Kemudian debt coefficient itu ada 0,02 dolar per ton. Kemudian kita penjualannya dalam bentuk apa? Di sini juga ada beberapa, bisa dalam gram, kilogram, ton, long ton, short ton, old ton, dan pounds. Kemudian bisa kita inputkan juga nilai dilusinya. Kemudian mining recovery-nya juga bisa kita masukkan lagi. Dan base area juga bisa kita masukkan. Kemudian iterasinya juga bisa kita tentukan apakah middle atau high. Dan juga settingan ini bisa kita save ya. Kita save, langsung saja saya contohkan. Nah, bisa kita kasih nama OP12345. Kemudian kita save langsung. Nah, nanti untuk meloadingnya bisa juga kita ambil yang tadi lagi. Ini sudah ada di sini. Jadi saya cancel saja ya Pak. Nah, sampai ini apakah ada pertanyaan mungkin? Jadi materi kita mungkin lebih fokus juga di sini ya Pak. Jadi bisa sekalian diskusi saja, timbal balik itu. Sekalian kami juga belajar. Ya, dipersilakan kepada Bapak Ibu sahabat Netpromine, jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan. Silakan on kamera dan mute audio menyampaikan pertanyaan. Atau kalau belum ada bisa kita lanjut dulu. Baik. Nanti ya, kita lanjut dulu. Ini tinggal kita klik OK saja. Nah, bisa langsung kita lakukan proses speed optimasi ya. Nah, di sini dia akan meminta Nah, di sini ada keterangan untuk kita klik surface-nya terlebih dahulu. Kita klik surface, dia akan loading. Jadi intinya dengan kita menentukan slopnya berapa, kemiringannya, dan juga kita memiliki peta topografi yang memang real, nanti itu bisa kita running untuk melakukan proses speed optimasinya. Kita tinggal menunggu, nanti akan muncul lagi notifikasi apakah datanya sudah benar atau belum. Tinggal kita ngeklik saja.
Ya, sembari itu mungkin juga bisa diskusi Pak, jika ada yang ingin ditanyakan. Ada katanya. Ya, soalnya di sini ada fitur yang diperlukan Pak. Dan kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absensi daftar hadir, silakan mengisi, link ada di kolom chat, dan nama dan juga alamat email yang diisikan pada absensi daftar hadir akan kami kirimkan ke alamat email yang dituliskan tersebut. Ya, mungkin bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru mengikuti webinar kita pertama kali hari ini, bisa melihat lagi webinar series kami dari webinar 1 sampai dengan 4 ya. Itu semua ada di channel YouTube PT MYRZ Indonesia. Ini sedang loading ya Pak. Ya, di sini untuk pit optimasi nanti akan ada beberapa output yang dihasilkan. Nah, mungkin nanti di sana kita juga bisa berdiskusi lebih lanjut terkait fitur pit optimasi ini ya Pak. Oke, sudah selesai. Selanjutnya ini ada proses untuk pembuatan atributnya, nilai-nilainya. Ada pertanyaan? Ada.
Baik, terima kasih Pak Erik untuk pertanyaannya. Pertama mungkin saya ingin menanyakan kembali maksudnya ya. Di sini untuk Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama dulu. Error di sini yang dimaksud seperti apa ya, Pak? Mungkin ada pengalaman, jadi mungkin kami juga bisa tahu error yang di sini seperti apa maksudnya. Langsung di mute aja audionya Pak Erik. Ya, bisa langsung dua arah aja, Pak. Oke. Selamat siang Pak Sidik. Ya, selamat siang, Pak. Iya Pak, saya Erik Pak yang ikut workshop bulan lalu kayaknya yang di Kendari Pak. Ya. Kalau masih ingat. Ya, Pak. Iya, oke Pak, saya lanjut ke pertanyaan Pak ya. Ya. Itu kan kadang biasa itu Pak. Kalau misalkan koreksinya biasa itu kita lakukan pada saat misalkan antara plan dengan ini Pak, dengan apa realisasi kan, pasca taruhlah misalkan dari blok model yang sudah dibuat tertambang ini Pak barangnya tertambang. Nah, seberapa baikkah pit optimasi sebenarnya yang dilakukan sama NetPromind ini Pak, apakah punya koreksi yang kecil terhadap realisasi penambangan? Artinya di sini realisasi penambangan ini yang kita lakukan sudah sesuai SOP Pak, artinya mempertimbangkan kestabilan lereng dan lain sebagainya Pak. Itu mungkin Pak. Baik, itu yang pertama ya Pak. Nah, di software NetPromind ini kita kan yang pertama settingnya itu ada slope terlebih dahulu ya Pak. Jadi slope di sini difungsikan untuk bagaimana nanti output dari pit optimisasi itu membentuk desain pit, namun tidak memiliki bench ya Pak. Jadi hanya desain tambang saja, tidak memiliki bench dan tidak memiliki jalan tambangnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian parameter yang lain yang mempengaruhi tentu dalam pit optimasi ini adalah nilai-nilai yang kita inputkan di awal tadi. Pada prinsipnya software NetPromind ini untuk melakukan pit optimasi kita sifatnya lebih ke rekomendasi ya Pak. Jadi rekomendasi jika nilai-nilai ini kita masukkan, outputnya seperti apa sih? Nah, seperti itu Pak. Jadi bukan prinsipnya itu kita ya ngedesain tambang langsung secara keseluruhan, bukan seperti itu ya Pak. Tapi kita lebih ke pertama, kita pembuatan boundary, batasan untuk pit tahun 1, batasan untuk pit tahun 2, kedalamannya berapa. Nah, semua itu direkomendasikan oleh software NetPromind dengan menggunakan fitur pit optimasi ini berdasarkan dari nilai-nilai yang kita masukkan di awal. Maka pentingnya kemiringan tambang atau slope tadi yang kita masukkan itu juga akan mempengaruhi terhadap nilai dari desain pitnya, kemudian banyak dari ore dan waste-nya nanti akan dimunculkan dalam bentuk NPV dan report yang lainnya. Baik, mungkin sembari menjawab, saya coba komparasikan dengan hasil dari pit optimasi yang telah berhasil ya Pak. Nah, di sini bisa kita lihat lebih ke untuk menampilkan nilai ekonomi cut off grade-nya. Kemudian di sini juga direview kembali pemberitahuan dan notice apakah itu sudah oke atau belum, baru nanti bisa dilanjutkan ke proses pit optimasinya. Nah, mungkin untuk awal
saya menjawabnya seperti itu Pak. Kita lebih ke memberikan rekomendasi. Tentu nanti itu tergantung dari usernya. Kan nilai-nilai dari setiap perusahaan itu kan kadang beda-beda, tergantung dari kebijakan dari perusahaannya itu sendiri sih Pak. Dan untuk mengetahui seberapa errornya, nah ini tentu juga berkaitan juga dengan usernya sendiri sih Pak. Yang terpenting di SoftwareNet ProMind ini kita memberikan rekomendasi sesuai dengan nilai-nilai yang kita masukkan. Tentu aktual di lapangan kadang ada berbeda, namun untuk seberapa jauh perbedaannya, nah itu tergantung dari user lagi Pak. Ya, mungkin untuk awal itu yang bisa saya jawab. Ya dari Mas Hiat ada tambahan? Ya, artinya dari fit optimalisasi ini sebagaimana pendekatan kita terhadap input-input yang akan kita masukkan sebagai parameter di fit optimalisasi ini. Tentunya semakin mendekati real dan juga harapannya hasilnya juga demikian. Bagaimana Pak Erik? Apakah menjawab atau ada yang? Ya, oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin satu lagi Pak, boleh Pak? Ya, silakan Pak. Kan tadi ya bisa jadi ini rekomendasi kan Pak, rekomendasi. Cuman kadang itu Pak di beberapa tempat yang saya pernah kerja Pak ya, itu terkadang mereka justru lebih ke ini Pak, lebih ke arah desain fit manual Pak, desain fit manual ketimbang daripada fit optimasi. Nah, padahal kalau dilihat itu sebenarnya kalau kita terapkan fit optimasi itu kan semua dihitung. Tadi kan ada beberapa parameter kan terkait parameter keekonomisan, kemudian kestabilan lereng dan lain sebagainya kan. Saya agak bingung kenapa teman-teman ini, teman-teman main plan itu justru lebih senang desain fit itu yang manual ketimbang daripada kita langsung terapkan ini yang namanya fit optimasi. Padahal kan kalau dari hitung-hitungan itu masuk bagus kan, terhitung semua seperti itu Pak. Mungkin ini sharing Pak ya, ini sharing Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, mungkin ada dari bapak-bapak di sini yang hadir dari main plan juga, bisa langsung jawab aja Pak, sekalian bantu dan sharing juga. Ya, bapak-bapak dari peserta, mungkin ada yang bisa bantu jawab. Sekalian kita berbagi juga. Tanya Pak Erwin tuh, Pak Erwin, sharing dong Pak Erwin. Ilmunya Pak Erwin banyak tuh. Gimana Pak Erwin tuh? Dari realitanya sama ini, sama yang di software tuh kira-kira gimana tuh Pak Erwin? Saya mesti belajar juga soal masalah ini, ke UMO nih, buat belajar mind plan. Ya paling saya mau nambah sedikit aja Mas Sidip, Ya, Mas Sihat ya. Ya jadi fit optimasi ini memang fiturnya diperuntukkan untuk memberikan rekomendasi ya. Sebenarnya ingin tahu fit kita ini seberapa komersil sih, seberapa visible gitu ya. Dari awal apabila kita memasukkan parameter-parameter seperti ini. Tentu saja parameter-parameter yang kita masukkan di luar sana pasti ada hitungan engineering tersendiri ya. Kayak tadi yang dibilang sama Mas Erik kan ada kestabilan lereng ya. Jadi dipilihlah slope berapa derajat seperti itu. Dan juga dari sisi komersialnya harga-harga atau biaya-biaya produksi yang ada dan maupun harga mineralnya yang saat ini ada itu berapa yang dimasukkan. Dari semua faktor itu kita mau lihat nih sebenarnya fit kita ini visible-nya seberapa jauh gitu ya, seberapa bagus sih gitu ya. Dan nanti dapatkan dari sini kita sudah tahu misalkan nilai tambangnya sekian gitu ya, yang secara optimal
seperti ini desainnya, itu bisa langsung kita terapin pada saat nanti pembuatan open pit design. Jadi belum masuk ke modul open pit design nih Mas Erik. Itu parameter yang kita tentukan di bit optimisasi tadi, termasuk boundary-nya itu atau batasan limitnya bisa juga kita gunakan bisa kita nanti membuat open pit design. Nah dari situ nanti kelihatan seperti apa open pit desainnya. Dan di Netcommand open pit desainnya itu dibuat semi automatic, artinya ada fitur yang otomatis, ada fitur juga yang sifatnya manual, seperti memasukkan parameter bench-nya tadi, lebarnya berapa, tingginya berapa, seperti itu tuh dimasukkan juga. Cuma di sini belum kita bahas ya untuk yang open pit design. Mungkin di series berikutnya nanti akan kita bahas mengenai open pit design, hasil dari open pit optimisasi yang sekarang ini kita lagi buat sama-sama. Gitu. Jadi nanti nyambung ceritanya. Paling itu sih yang saya bisa tambah. Ya, kita juga sembari menunggu proses untuk pembuatan pit limitnya ya Pak. Jadi outputnya itu nanti kita bisa desain untuk boundary dari pit limit untuk keseluruhan tambang yang kita miliki. Nah itu juga biasanya bisa digunakan sebagai pit limit awal dalam penambangan. Itu tergantung dari seberapa baguskah nilai dari pit limit yang dihasilkan nanti ketika diinputkan ke dalam pembuatan pit secara manual. Tinggal dikomparasi, dihitung berapa waste dan ore-nya, ya seperti itu Pak. Baik, ada lagi Pak mungkin? Kemudian untuk pertanyaan kedua terkait beberapa softwarenya. Nah ini kami belum bisa mungkin untuk menjawabnya ya Pak. Karena tentu yang pertama mungkin setiap software memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah untuk di sini kami mencoba untuk menyampaikan dan memperlihatkan fitur-fitur apa saja yang kami miliki, dan harapannya ini bisa membantu mungkin bagi setiap kendala atau masalah yang sedang dihadapi oleh bapak-bapak semua. Lebih ke sana sih Pak. Saya mungkin tambahin ya, ini bagian jualan nih, jadi kita harus unjuk gigi juga. Jadi gini Mas Erik, yang bisa saya sampaikan, kelebihan daripada software Netcommand itu dia enteng dan cepat. Jadi bisa dilihat tadi ketika memproses bit optimisasinya seberapa cepat gitu ya, untuk udah bisa langsung come up dengan hasilnya. Biasanya kan di software itu tambang sejenis gitu ya, bagian sini nih biasanya bagian yang paling lama gitu ya prosesnya. Kadang-kadang malahan kalau terlalu banyak softwarenya crash gitu ya, atau yang pernah saya temuin bahkan sampai laptopnya crash. Jadinya nggak cuma softwarenya, laptopnya crash gitu, saking beratnya gitu si software itu menjalani atau memproses untuk melakukan proses optimisasi ini. Tapi dilihat tadi bisa seberapa cepat tadi ya si Netcommand langsung memproses bit optimisasinya. Itu kalau nggak salah ada waktunya ya, ketika mengeluarkan atau memproses bit optimisasi itu biasanya ada keluar tuh berapa menit gitu. Nah itu yang bisa di show nanti sama Mas Ian. Kalau nggak salah pada saat bikin cut off grade tadi kan keluar tuh ya, lalu kita klik lagi itu dia akan muncul tuh ada berapa waktu yang dibutuhkan untuk proses. Nah mungkin itu salah satu strength point-nya dari Netcommand ya. Jadi dia enteng, dia cepat gitu ya, dan apabila something going wrong gitu ya, misalkan itu software Netcommand itu akan tertutup sendiri dan ketika kita buka itu karena sifatnya Netcommand auto save, jadi file yang terakhir itu masih ada nempel, jadi nggak perlu lagi dibuat ulang. Paling itu yang fitur yang keduanya yang bisa kami sampaikan sebagai kelebihannya. Kalau yang lain-lainnya mungkin balik lagi untuk masalah aksesoris itu selera ya, selera orang senangnya pakai yang mana gitu ya. Pengen yang senang yang warnanya banyak bagusnya, atau mungkin yang aksesorisnya yang seperti apa gitu ya, itu kembali ke selera. Tapi kalau secara fungsi teknis itu Netcommand prosesnya cepat sekali gitu, bahkan di bit optimisasi ini termasuk yang cepat gitu. Paling gitu ya. Terima kasih. Ya saya share lagi ya Pak. Nah ini adalah output dari
pit optimasi. Pertama ada pembuatan pit surface, kemudian tematik block model, report, dan pit segment. Pit segment ini adalah pembuatan boundary batasan area dari pit yang kita miliki. Di sini akan saya langsung create pit surface-nya. Di tematik block model ini kita bisa memvisualisasikan kemajuan penambangan yang kita miliki ya. Jadi di tematik block model ini pada prinsipnya dengan nilai-nilai yang kita miliki tadi, dia akan membentuk block model sendiri berdasarkan kemajuan dari pertambangan atau berdasarkan periode yang kita setting di awal tadi. Nah. Oke. Kita satu. Nah, bisa kita lihat Bapak-bapak, ini adalah rekomendasi bentuk pit yang diberikan oleh software Netcommand. Ini hampir keseluruhan block model yang diambil. Nah, dia tidak akan memunculkan bench, tapi dia akan membentuk pitnya dengan kemiringan 40 derajat yang kita masukkan tadi. Oke. Saya nonaktifkan dulu untuk block model kita. Nah, jadi sudah terbentuk pitnya. Nah, kemudian saya munculkan tematik block model berdasarkan tahun. Jadi untuk di fitur pit optimisasi ini memang software akan agak lebih lama proses loadingnya karena banyak data yang diinputkan, agak lebih berat dibanding kita melakukan estimasi dengan Kriging-Kar atau IDW. Itu pit optimasi agak lebih berat. Kurang lebih kita dengan software Netcommand ini untuk kasus data ini dengan nilai-nilai yang kita masukkan tadi, kita bisa melakukan proses pit optimasi kurang lebih sekitar 20 menit. Ya, dari beberapa user yang kami temui mengatakan ini cukup cepat sehingga nanti dapat lebih mempermudah ya dalam pengerjaan. Ya, sebentar lagi selesai.
Ya, untuk sampai sejauh ini, apakah ada pertanyaan lagi, Pak? Jika ada, bisa langsung ditanyakan. Dan juga di sini nanti ada beberapa report yang akan kami munculkan untuk fitur feed optimasi ini. Di sana juga bisa nanti kita lebih berkomunikasi dan berdiskusi ya, Pak. Bagaimana Pak? Ada pertanyaan? Mungkin bisa juga yang sebelum-sebelumnya. Oke. Sebentar. Ya, jika ada pertanyaan Bapak Ibu silakan disampaikan baik melalui kolom chat atau bisa berdiskusi langsung. Dan apabila menginginkan sesi khusus atau berdiskusi lebih lanjut, kami sangat open. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui email, sudah dituliskan di kolom chat. Baik itu mungkin untuk saat ini secara online, dan juga untuk absensi kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi absensi untuk mengisinya. Dan sertifikat dari webinar pada pagi hari ini akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu sahabat Netpromain semuanya yang telah diinput pada absensi. Link sudah tersedia di kolom chat.
Dan untuk yang pertama kali mengikuti webinar kami pada pagi hari ini, Bapak Ibu bisa menyaksikan kembali webinar series sebelumnya, dimulai dari Introduction NetPromind hingga ke materi pada bulan sebelumnya. Bapak Ibu bisa saksikan di channel YouTube kami PT MYRZ Indonesia. Link juga sudah kami tuliskan di kolom chat. Dan sebagai informasi lebih lanjut, webinar ini akan kami adakan setiap bulan, dan bulan depan itu pada tanggal 27 ya Pak Sidik, 27 Juli, membahas mengenai lanjutan daripada Open Pit Design. Dan Bapak Ibu bisa menghadiri kembali webinar kami, dan ini akan berlanjut terus hingga nanti membahas ke software lainnya, produk dari Netcat, yakni software Netcat GIS yang membahas mengenai surveying. Dan silakan ditunggu saja dan diikuti webinar kami, webinar series berikutnya. Ada pertanyaan? Pak, kita masih menunggu ya Pak untuk proses loadingnya. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai fitur NetPromind dan juga software lainnya dari Netcat seperti Netcat GIS dan Netigma, itu Bapak Ibu bisa lihat di brosur, dan link sudah kami tuliskan di kolom chat. Dan mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Ya, mungkin sembari menunggu loading juga, mungkin ada beberapa kasus yang pernah Bapak alami selama melakukan pekerjaan. Ya, mungkin bisa ditanyakan apakah fitur ini ada atau tidak. Siapa tahu kami memiliki fiturnya dan bisa membantu kepada bapak-bapak semua yang hadir di webinar ini. Nah, dan juga nanti sebelum akhir sesi ini kami akan menampilkan sedikit dari
fitur baru yang kami miliki. Maka dari itu harapannya Bapak-bapak jangan keluar terlebih dahulu, karena fitur baru yang kami miliki ini akan berkaitan juga dengan proses yang ada di batubara. Harapannya bisa diikuti sampai selesai dan juga bisa melihat fitur baru yang akan segera kami rilis. Nah, ini sebetulnya spesial untuk hari ini juga. Jadi bagi bapak-bapak yang hadir pada hari ini bisa dikatakan beruntung dapat melihat lebih awal fitur yang kami akan segera rilis ya. Jadi kalau bisa jangan keluar terlebih dahulu. Oke, sedikit lagi akan selesai. Karena pada fitur yang akan dimunculkan ini, pada prinsipnya dia akan membangun blok model sendiri. Oke, sebentar. Dan mana prosesnya?
sambil mengisi waktu bisa tanya jawab mungkin Bapak-bapak Ibu sekalian. Apakah masih ada apa yang belum jelas gitu? Silakan aja Pak Bu. Ada nanya? Ada pertanyaan dari Pak Erik tuh, webinar apakah sampai scheduling penambangan? Ya, untuk webinar selanjutnya kita akan lanjutan dari open pit design ini mengenai desain pit, kemudian desain jalan dan juga waste dump, dan mungkin nanti akan dimasukkan juga blast design untuk di bulan depan. Gitu ya Pak Sidik ya. Ya, untuk fitur scheduling, jadi bisa dikatakan juga fitur pit optimasi ini kan kita semacam scheduling juga, cuman dalam range waktunya itu hitungannya tahun Pak. Untuk short termnya itu dalam waktu dekat akan rilis. Semoga nanti masih dalam periode webinar kita nanti akan coba show untuk fitur short term dari schedulingnya. Nah, untuk webinar berikutnya kita akan lebih fokus ke design pit, pembuatan jalan. Ya betul, untuk schedulingnya kita masih pakai long term, yaitu pit optimasi ini. Sedikit tambahan, mungkin untuk yang short term sama middle-nya akan keluar di bulan Juli. Jadi saat ini masih long term, tapi nanti di bulan Juli itu akan ada short term sama yang middle. Begitu Pak Erik. Kemungkinan Agustus paling lambat. Ya. Mas, di laptop Mas ada nggak? Baik Pak Erik. Laptop Mas. Oke. Mungkin ada yang lain Bapak dan Ibu sekalian, sahabat Metromind, ada yang mau bertanya lagi? Dan selamat pagi untuk Bu Tutik ya dari PSDMBP ya. Salam buat Pak Awal. Baik Pak, Lagi di baru Bandung. masuk ini telat saya juga. Iya Bu Tutik, dan untuk yang audiens yang ada di pemerintahan, kebetulan kami ada program nih untuk di kementerian dan program dari untuk pemerintah dari prinsipal. Mungkin lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Pak Yanes mungkin.
Baik, terima kasih Mas Arif. Ya, nih Bapak Ibu sekalian yang dari pemerintahan, kebetulan dari prinsipal dari Medcatnya itu kami ada program untuk kerjasama gitu ya. Bentuk kerjasamanya itu masih sifatnya open. Untuk masalah skupnya, intinya adalah kami siap untuk bisa memberikan license gitu ya kepada pemerintahan yang ingin menggunakan license tersebut. Detailnya nanti mungkin bisa terpisah ya, mungkin nanti kalau misalkan ada minat ke arah ke sana, monggo untuk bisa berhubungan Pak, agar kita bisa diskusi lebih lanjut, karena itu nanti sesi terpisah langsung bicara dengan pihak prinsipal dari perhubungan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Wah, menarik sekali ya target ini. Boleh Bapak dan Ibu dari pemerintahan tuh bisa menghubungi Pak Yanus, tuh nomornya ada di kolom chat ya. Ya. Boleh ditanya-tanya, boleh dikepoin, asal jangan digostingin aja ya. Di sini untuk feed optimasinya saya coba buka data yang lain terlebih dahulu. Sepertinya ada masalah dengan datanya. Sembari menunggu ya Bapak Ibu. Sambil menunggu, mungkin sahabat Metroman yang belum absensi ya, coba absensi lagi untuk mendapatkan sertifikat dari kami. Bagi yang belum mengisi absensi, kalau absensi ada di chat. Oke, dilanjut. Juga untuk rekan-rekan dari pihak universitas di Netcat juga ada program juga untuk pihak kampus gitu ya. Saat ini kami bekerjasama dengan beberapa universitas. Namun apabila nanti ada dari universitas lain yang berkenan untuk melakukan kerjasama dengan kami, silakan saja bisa menghubungi kami ke pihak Yes boleh, ke saya pun langsung boleh. Terima kasih. Sudah tidak terus.
Hmm? Itu aja mungkin. Ya, ayo siapa lagi nih yang mau bertanya nih, Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat Metroman, mungkin yang mahasiswa, ayo boleh tanya. Bang Aang mungkin mau coba, mau bertanya, biar mantep nantinya. Mungkin Pak Otmar, ada yang mau ditanya Pak Otmar? Atau Mbak Ocha mau bertanya Mbak Ocha? Mohon maaf kita lagi nge-loading data ya, Mas Sihat ya, Mas Sidik ya. Jadi perlu beberapa waktu lagi. Mohon sabar menunggu ya, sahabat Metromain. Ya, di sini adalah proses memasukkan parameter-parameter yang diperlukan dalam PID optimalisasi. Kemudian akan kita running proses optimalisasinya dan nantinya akan memberikan rekomendasi terkait PID untuk keperluan pembuatan PID design yang akan digunakan sebagai perencanaan tambang. Dan di sini di PID optimalisasi nanti kita bisa membuat create PID surface, kemudian membuat block model per tahun dan juga optimalisasi report secara detailnya dan pembuatan surface boundary daripada PID optimalisasi tersebut. Dan bisa dilihat pada screen ini
proses dari pembuatan pit surface dan juga pembuatan blok model berdasarkan tahun ke tahun dari periode penambangan dan sesuai dengan warnanya masing-masing. Jika Bapak Ibu sahabat Netpromain perhatikan di layar, di sana terlihat periode dari tahun ke tahun yang akan dilakukan penambangan. Dan ini adalah output kedua daripada pit optimalisasi. Dan ini adalah tampak samping dari pit optimalisasi. Kita perhatikan bagaimana pengambilan blok setiap tahun disimulasikan di software Netpromain, dan tentunya kita menghasilkan report daripada hasil pit optimalisasi yang nantinya berguna bagi Bapak Ibu sahabat Netpromain sebagai bahan dasar perencanaan tambang. Dan selain daripada report tersebut, ada juga reporting berdasarkan tonase dari setiap periode penambangan, dan itu langsung otomatis terbentuk dalam file Excel. Dan selanjutnya, output selanjutnya ya ini kita membuat boundary surface, dan nantinya pit boundary ini bisa kita gunakan untuk desain pit sebagai bahan dasar kita pembuatan desain pit. Dan ini adalah proses pembuatan desain pit daripada menggunakan pit boundary yang dihasilkan daripada pit optimalisasi tersebut. Dan ini adalah hasil daripada pembuatan desain pit menggunakan pit boundary hasil daripada pit optimalisasi. Dan kita bisa saksikan bagaimana setiap blok model per tahun yang akan disimulasikan di software Netpromain, baik itu ore-nya maupun waste daripada bahan galian yang akan ditambang. Dan ini adalah status berdasarkan tahun daripada waste atau juga ore. Bisa kita pilih salah satu daripada kedua bahan galian dalam proses penambangan tersebut. Dan ini adalah output daripada hasil pit optimalisasi di software Netpromain. Dan demikian daripada output dari pit optimalisasi dari software Netpromain. Jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut kepada Bapak Ibu peserta webinar, kami persilakan. Ya, sahabat Netpromain, mungkin ada yang mau bertanya? Dan sebagai informasi kembali, kami informasikan kembali webinar Netpromain akan kami adakan kembali di bulan Juli pada tanggal 27 Juli mengenai open pit design, lanjutan daripada webinar hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru saja mengikuti webinar kami
pada hari ini adalah webinar series yang kelima, dan Bapak Ibu sahabat Netromind bisa menyaksikan kembali webinar sebelumnya melalui channel YouTube PT MYRZ Indonesia. Link sudah tersedia di kolom chat. Dan kami sampaikan juga apabila ada kebutuhan lebih lanjut atau ingin berdiskusi lebih lanjut, kami sangat terbuka akan hal tersebut. Bapak Ibu bisa menghubungi kami baik via email maupun WhatsApp atau media lainnya, dan semua link sudah kami tuliskan di kolom chat. Untuk yang belum absensinya boleh di absen dulu. Ya. Selamat siang Pak Sopi, gimana kabarnya Pak? Langsung show. Terima kasih Baik, makasih. sudah datang webinar. Show itu kan. Langsung show aja. Yang batubara resource classification. Ini kayaknya malu-malu nih pesertanya ya. Ayo mau tanya-tanya soal Mas Sidik umur berapa gitu ya, single atau enggak boleh. Ada yang penasaran nggak nih? Atau masih sehat gitu kan? Kayak tanya apa aja boleh. Ya, untuk webinar berikutnya kita akan membahas tentang pembuatan desain pit, bench, kemudian pembuatan jalan tambang. Kemudian kita akan membuat beberapa simulasi tambang dan pembuatan waste dump dan jalan hauling ya, dari pit ke waste dump. Nanti di webinar berikutnya akan kita buat. Ya, mungkin sekian webinar pada pagi hari ini, dan sebelum mengakhiri acara tersebut, kami harapkan kepada seluruh peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan adakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Sahabat Netromind yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini nih. Boleh Itu silahkan aktifkan videonya Bapak Ibu. Tampilkan pose terbaiknya ya. Ya. Siapa tahu nanti ada di majalah tambang. Kan nunggu apa-apa nih dari Mas Sidik dan Mas Yat nih di sana. Ya, masih ada beberapa yang belum on kamera. Ayo Mbak Ocha, aktifin dong kameranya. Bu Diah juga. Pak Gandung mungkin diaktifkan kameranya. Ayo biar rame nih. Ya, kita ambil ya foto sesi bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar. Mari kita akhiri webinar pada pagi menjelang siang hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jalan-jalan
ke daerah Padang, jangan lupa membawa perlengkapan. Kalau ingin menggunakan software tambang, pastikan selalu pakai Netpromine. Demikian Bapak Ibu. Wabillahi Terima kasih Pak Otmar. Ya, terima kasih Ya. Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Eri. Terima kasih Bu Tuti, Pak Fauzan, Pak Chandra, Pak Bung, Ibu Dia Ayu,